Si kumpul 57 negara Islam dunia telah mencapai kesepakatan mengerikan. Iran ngotot agar serang ramai-ramai Israel. Dengan kekuatan 57 negara Islam yang menguasai sepertiga dunia, Iran yakin akan memenangkan jika menyerang bersama-sama. Ini menjadi ketakutan dan kegetaran luar biasa bagi Amerika, Wahyudi dan sekutunya. Bagaimana tidak ketakutan jika 57 negara Islam gabung akan menjadi perang dunia III? Nuklir sudah punya, semua alutsista punya, kehancuran barat akan terjadi secepatnya. Kakek Biden dan Wahyudi agaknya sedang mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk melawan 57 negara Islam dunia. Ngeri dan mengerikan, kita tahu Iran terlalu barbar kalau menghadapi Amerika. Gak ada takut-takutnya. Apakah usul Iran agar menyerang Israel bersama-sama akan dicetuskan segera? MyPrep, KTT negara-negara Arab, hasilnya tadi sudah disampaikan kepada Biden. Dengan responnya seperti itu, Biden agaknya ketakutan melawan 57 negara Islam. Dengan dibekingi 57 negara, Jokowi tegak dan berani menghadapi Biden empat mata. Tapi menariknya, dari hasil KTT Islam kemarin, mulai dari Turki, kemudian Qatar, kemudian Suriah mempunyai pandangan berbeda-beda dan mengerikan. Tapi yang paling nyeleneh ini dari Iran, ya kan kalau Iran terus terang aja, enggak usah pakai drama-drama. Iran katakan hajar saja Israel agar kapok dan kalah. Pokoknya lo jual gue beli, sungguh mengerikan dan sangar. Ya, jadi Iran mempunyai pandangan di mana sudah muak dengan genosida yang sekarang sedang terjadi di Timur Tengah ini. Jadi Presiden Iran meminta negara-negara Muslim ini bersatu mengirimkan senjata saja, karena hanya itu satu-satunya perlawanan yang bisa ditempuh, kata Presiden Iran. Di saat KTT ini berlangsung, agaknya Amerika terus memantau pergerakan 57 negara Islam. MyPrep, Presiden Iran Ibrahim Raisi menyerukan negara-negara Muslim untuk mengirimkan senjata. Menurutnya, perlawanan adalah satu-satunya cara untuk menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh Wahyudi. Hal itu disampaikan Raisi dalam KTT Arab Islam di Riyadh, Sabtu tanggal 11 kemarin. Negara-negara Muslim harus mempersenjatai rakyat Palestina, kata Raisi dikutip dari Sputnik, Sabtu tanggal 11. Ia menilai negara-negara di seluruh dunia, khususnya negara mayoritas Muslim, harus memastikan perlindungan terhadap rakyat Palestina. Oleh karena itu, Raisi mengimbau kepada peserta KTT yang hadir untuk mengambil sikap jelas dan memilih di pihak mana mereka berada ya. Jangan lembek-lembek karena Amerika dan Wahyudi adalah dua negara yang keras, yang selalu berdiri di atas kejahatan. Si paling menang sendiri, si paling berkuasa, si paling kuat akhirnya akan tumbang dengan kengerian KTT 57 negara Islam. MyPrep, Raisi lantas menyerukan sanksi dan boikot terhadap Israel sebagai pembalasan. Negara-negara Muslim diminta untuk mengakhiri hubungan dagang dengan Wahyudi. Selain itu, juga menghindari pembelian produk atau barang dari Wahyudi. MyPrep, kemudian pandangan ngeri datang lagi dari Saudi Arabia, sebagai negara tuan rumah berlangsungnya KTT Arab. Saudi bersama negara-negara Islam lainnya kompak, meminta militer di Gaza segera dihentikan. Ya, hal tersebut diungkapkan oleh Konferensi Islamik Arab yang digelar Riyadh. Pangeran Arab Muhammad bin Salman mengajak para pemimpin negara-negara Islam untuk mengumpulkan kekuatan dan mendesak Amerika Serikat dan Israel untuk mengakhiri perang ini. Itu yang disampaikan oleh MBS. Lebih lembut dibandingkan Iran, kalau Iran mah satset langsung perang saja bro, udah tanggung. MyPrep, kemudian beberapa yang hadir dalam pertemuan itu ada Presiden Turki, Raja Qatar, kemudian Presiden Suriah Bashar al-Assad. Ya, untuk Arab sendiri mengecam dan menolak secara tegas perang biadab terhadap saudara-saudara di Palestina, kata MBS. Dalam pertemuan itu kita menghadapi bencana kemanusiaan yang membuktikan kegagalan Dewan Keamanan dan komunitas internasional untuk mengakhiri pelanggaran Israel terhadap hukum internasional, ia menambahkan dalam pidatonya seperti itu. Arab Saudi lebih halus namun langkahnya mematikan, seperti yang Mimin bahas kemarin. Arab bisa naikkan harga minyak dan menyekek Wahyudi lewat ekonominya. MyPrep, kemudian datang dari Presiden Palestina Mahmud Abbas, yang mengatakan warga Palestina sedang menghadapi perang genosida, dan meminta Amerika Serikat untuk mengakhiri agresi secepat mungkin. Kemudian ada lagi dari Raja Qatar, ya, Raja Qatar memberikan ide mengatakan, negaranya akan memediasi untuk pembebasan para sandera dengan harapan akan kesepakatan perdamaian. Qatar merupakan markas beberapa pemimpin Hamas saat ini. MyPrep, sampai kapan dunia internasional memperlakukan Israel secara istimewa di atas hukum internasional, katanya Raja Qatar seperti itu. Sementara datang dari Erdogan bapak kita, yang dulu vokal-vokal sekarang agak melempem-lempem dikit.
Soalnya sudah dikirim 2 pesawat nuklir sama Amerika. Erdogan meminta agar komunitas perdamaian internasional segera mencari solusi konkret atas konflik ini. Yang diminta Turki ini bukan jeda atau gencatan senjata dalam hitungan jam, tetapi Presiden Turki meminta gencatan senjata secara permanen. Jadi, bagaimana caranya ya? Pokoknya perang ini harus berakhir gitu ya. Kemudian Algeria secara tegas meminta negara-negara Arab memutuskan hubungan diplomatik secara penuh ke Israel menurut 2 sumber. Wah ngeri-ngerikan ya, kalau Indonesia sudah jelas mintanya perang dihentikan, pasukan TNI boleh masuk untuk membantu kesehatan warga Palestina. My Pred, dan nanti kita lihat setelah kepulangan Presiden Jokowi dari Amerika Serikat kira-kira apa yang bisa dibawa pulang. Kira-kira info apa ya setelah ini itu ya mudah-mudahan, ada hasil lah. Setidaknya kalau pandangan Mimin Iran mengirim senjata itu bukan suatu memecahkan masalah, itu malah membuat ruwet malah nanti perangnya bisa melebar kemana-mana. Ya lebih baik ya gencatan senjata sepenuhnya. Dan memerdekakan Palestina itu aja ya kalau menurut pandangan Mimin seperti itu, bagaimana menurut sahabat My Pred? Merdekalah kita seutuhnya, merdeka.